Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Maulana dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian manajemen komunikasi, angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Komunikasi Nonverbal Subkultur Komunitas Penggemar Vespa Tua. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, Vespa dan komunitas Vespa. Yang kedua, perkembangan Vespa di Indonesia dan budaya komunikasi komunitas Vespa di Indonesia. Yang ketiga, peran komunikasi dan subkultur. Yang keempat, komunikasi yang digunakan oleh komunitas Vespa SOG. Fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi nonverbal subkultur komunitas penggemar Vespa Tua. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui komunikasi nonverbal yang digunakan pada komunitas Vespa SOG. Yang kedua, untuk mengetahui komunikasi nonverbal memaknai komunikasi pada saat touring komunitas Vespa SOG. Yang ketiga, untuk mengetahui komunikasi nonverbal menjadi simbol khusus yang digunakan sebagai subkultur oleh komunitas Vespa SOG. Kerangka pemikiran dari penelitian saya, komunikasi nonverbal turun kepada komunitas Vespa Scooter Owner Group, kemudian kepada subkultur, lanjut ke touring komunitas Vespa Scooter Owner Group, kemudian teori interaksi simbolik, dan kembali lagi kepada komunitas Vespa Scooter Owner Group. Metodologi penelitiannya yaitu paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Kemudian metode penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang telah menelaah suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu dapat menghasilkan hasil penelitian yang mendalam dan akurat. Subjek diartikan sebagai orang yang berkompeten dalam memberikan data yang diperlukan oleh peneliti, serta orang-orang yang memiliki kapasitas menjadi sumber informasi yang akurat. Dari informan penelitian ini ada dua orang. Yang pertama adalah Dadang R. Gumilang, pelaku Ketua Umum SOG Indonesia. Yang kedua adalah Nabil Al-Nadi, yaitu sebagai anggota dari Scooter Owner Group. Teknik pengumpulan data dalam wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dari informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam in-depth interview. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mengajukan pertanyaan secara lebih bebas berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian yang akan dilakukan kepada informan peneliti yaitu anggota dari komunitas SOG. Wawancara ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan informan dan narasumber pendukung atau dengan cara wawancara menggunakan media sosial dikarenakan situasi sedang terjadi pada saat ini. Kemudian ada dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi yang terdapat dari pihak komunitas SOG pada saat touring ataupun ada peragaan secara langsung saat wawancara. Dokumen file tersebut didapat dari informan. Peneliti juga melampirkan catatan hasil wawancara serta mengumpulkan bukti-bukti berupa foto pada saat berlangsungnya penelitian. Pada dokumentasi pun peneliti menggunakan media sosial untuk mengambil data. Dokumentasi berupa hasil chatting atau video call langsung dengan pihak komunitas SOG yang nantinya akan dilampirkan berupa screenshot. Ketiga, studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Bahan yang diperlukan dalam studi pustaka adalah bahan yang mendukung untuk penulisan tinjauan pustaka. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya tulis, artikel-artikel yang terkait dari penelitian penulis. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles and Habermas. Menurut Miles dan Habermas, ada 3 jenis kegiatan dalam analisis data, yaitu yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penjajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian uji keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan, validitas, dan keandalan reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Kemudian pada penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Yang ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Ini temuan pembahasan dan analisis penelitian. Mengacu pada pertanyaan yang pertama, yaitu adalah komunikasi nonverbal yang digunakan pada komunitas Vespa SOG pada saat touring. Itu adalah yang pertama gerakan tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal, kemudian terdapatnya bahasa tubuh. Dalam bahasa tubuh itu ada isyarat
tangan, tatapan mata, ekspresi wajah, dan gerakan kepala. Kemudian yang kedua adalah penggunaan objek, yaitu pakaian. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal dapat dimengerti pada saat touring oleh komunitas Vespa SOG skuter Ongagu. Yang pertama adalah alasan penggunaan komunikasi nonverbal, persiapan sebelum melaksanakan touring, bentuk komunikasi nonverbal yang dimaknai. Komunikasi nonverbal mempermudah makna komunikasi. Dalam bentuk komunikasi nonverbal yang dimaknai yaitu anggota mengetahui arti, solusi, dan hambatan. Kemudian komunikasi nonverbal mempermudah makna komunikasi adalah pentingnya komunikasi nonverbal dan alasan komunikasi nonverbal mempermudah. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal menjadi simbol khusus yang digunakan sebagai subkultur oleh Vespa SOG skuter Ongagu pada saat touring. Yang pertama adalah sejarah komunikasi nonverbal dalam komunitas SOG, yaitu para pendiri SOG. Kemudian komunikasi nonverbal menjadi budaya atau kultur penggunaan komunikasi nonverbal dalam saat touring. Dan kemudian ciri khas pengguna Vespa dalam konteks komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian komunikasi nonverbal seperti pemberian klakson dan lambaian tangan. Kesimpulannya adalah yang pertama, komunikasi nonverbal yang digunakan pada komunitas Vespa SOG dengan beberapa poin-poin yang digunakan untuk memperjelas penulis dalam penelitian ini, diantaranya itu gerakan tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal dan penggunaan objek yang digunakan oleh komunitas Vespa skuter Ongagu. Kemudian yang kedua adalah alasan komunikasi nonverbal digunakan oleh komunitas Vespa SOG adalah untuk mempermudah komunikasi antara komunikator dengan komunikan dan juga mampu menghindari terjadinya miskom atau miscommunication di antara pemberi informasi dan penerima informasi. Kemudian yang ketiga adalah awal mula komunikasi nonverbal terbentuk dalam komunitas ini adalah dari para pendiri komunitas Vespa SOG sendiri dalam konteks lingkungan SOG. Tujuannya komunikasi nonverbal ini untuk mempermudah kebiasaan buruk di jalanan yang menurut mereka menjadi semrawut di jalanan dan merugikan pengendara lain, dan akhirnya membentuk peraturan tata tertib dalam penggunaan komunikasi nonverbal ini untuk koordinasi yang lebih baik lagi. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyampaian informasi dalam presentasi ini. Mohon maaf sebelumnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.